Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak entok yang ada di Nusantara. Pada pagi hari ini sedikit berbagi tips ya tentang bagaimana kita berternak entok. Yang pertama adalah bagi pemula untuk memulai budidaya entok agar perlu mempersiapkan diri, yaitu dengan yang namanya memilih bibit. Jadi bibit-bibit ini disiapkan dengan sebaik mungkin agar mendapatkan anakan-anakan entok yang bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini ya. Nah, ini dari sekian indukan entok, ini ada kurang lebih ada berapa ya? Kemarin saya hitung kurang lebih ada 20 indukan ya kan? Ada 20 indukan. Kalau ini ada sekitar ini ada 12 betina dan 1 jantan. Ini ada 12 betina dan 1 jantan. Alhamdulillah dengan 1 jantan, 12 indukan betina itu ketika bertelur dan menetas itu alhamdulillah 95% lah kurang lebihnya ya kan. Bahkan dalam satu tarangan ada yang 99% menetas. Namun ada juga yang 100%. Jadi dari dia bertelur 11 itu netas semuanya ada. Nah, ini sangat penting memilih indukan agar proses budidaya ternak entok itu menjadi lebih efektif, produktif, dan efisien. Nah, karena saya di sini mengembangkan budidaya entok itu dengan branding indukan, artinya kita memang dari anakan ya. Ini dulu beli kita anakan, dan sekarang sudah jadi indukan-indukan kurang lebih 1 periode itu setengah tahun 7 bulan, setengah tahun 6 bulan atau 7 bulan itu sudah mulai produktif. Nah, itu yang penting ya, memilih indukan agar nanti produktivitasnya lebih bagus ya kan. Nah, di sini entok-entok yang saya pelihara alhamdulillah bertelurnya itu hampir sampai ada yang 15 ya teman-teman ya. Ada yang 15, ada yang lebih dari 15 ya. Kemarin ada yang 18 ya, per indukan ini kan. Ada yang 10 atau 11 ya. Rata-rata seperti itu. Nah, ini cukup kita yang kedua, ini cukup kita kasih pakan karena ini semi umbaran, artinya ada kalanya kita umbar, ada kalanya tidak, maka pakannya ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Selain memilih indukan, itu juga memerlukan pakan yang mampu memberikan produktivitas bagi para entoknya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini ada katul, nah ini katul ya. Yang kedua ada nasi, sisa-sisa makanan. Yang ketiga ada jagung dan ada konsentrat. Nah ini ya, walaupun indukan tetap kita kasih spesial lah makanannya itu. Ya, terkadang kita memikirkan bagaimana kalau kita memberikan pakan yang enak-enak itu kita rugi ya, kita berpikir positif saja ya. Semakin kita berikan yang terbaik, maka hasilnya juga terbaik. Ya kan? Terkadang kita eman-eman ya teman-teman ya, eman-eman hanya dikasih katul aja. Dan ternyata oh kok nggak produktif nih, nggak bertelur nih dan sebagainya. Namun di sini saya hanya ingin memberikan tips bareng-bareng ya buat teman-teman semuanya. Saya berikan makanan yang enak lah, nah seperti itu. Di samping itu mereka bisa mencari keluar ya, di sampingnya ada kebun. Jadi mereka bisa keluar, kita ada kalanya kita keluarkan, mereka mencari remisan-remisan, entah apa yang diremis ya, nah, seperti itu. Dan ini sudah ketika anakannya dipisah dalam usia 1 minggu, terkadang ada yang sudah bertelur, tapi ada biasanya 2 minggu ya. Nah ini kita cek teman-teman ya. Nah,
Kita coba nih ya. Nah, ini lebih dari maaf ya teman-teman. Ini lebih dari 10 kayaknya ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Berapa ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 teman-teman ya. 17 ya, ini sama ini 17. Nah, jadi bertelur 17 ternyata teman-teman. Ini satu indukan. Ya, satu indukan 17 nih teman-teman ya. Nah, tak kira 11 ya, ternyata sampai 17. Nah, ini ya kandangnya cuma segini teman-teman ya, sederhana, tidak muluk-muluk ya. Memang ini perlu referensi lagi nanti agar lebih bersih dan rapi ya. Nah, ini biasanya pada kadang nganu ya, pada sosor-sosoran ya. Nah, ini ada lagi yang baru tiga ya. Sampingnya terus nggak tahu itu ya berapa itu. Nah, ini aja beberapa, karena seperti ini prinsipnya. Teman-teman mempersiapkan untuk tempat telurnya adalah selain tadi kita memilih bibit, terus pakannya, terus kita memilih bagaimana menyiapkan tempat bertelurnya. Jangan sampai tempat bertelurnya itu menjadi tidak nyaman bagi para entoknya, karena entok itu suka yang nyelempet-nyelempet biasanya seperti itu ya kan? Maka kita kasih beberapa tempat, ada yang terbuka, ada yang apa namanya selempitan, agar mereka tidak terasa terganggu seperti itu. Ini kan indukan-indukan. Nah, ini juga ada anakannya yang sebagian sudah laku ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah baru usia 1,5 bulan ya. Sudah baru usia 1 bulan ya. Ada lagi nih yang masih branding indukan, ada jali ya ini ya. Jali. Kita ini masih uji coba, konsepnya di panggung. Ini nanti mau kita kasih kotak, apakah mereka bisa bertelur di tempat ini dan menetas. Kita akan coba untuk membranding konsep baru. Jadi ini tanpa alas ya, jadi tanpa liar, tanpa diliarkan. Jadi mereka kita kasih pakan yang lebih maksimal agar lebih banyak bertelur ya teman-teman. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ini kadang nongkrong di atas. Ini teman-teman bisa memperhatikan. Yuk kita cek lagi, karena saya punya tempat lagi. Ini ada beberapa ayam, tapi ada yang memang buat anak. Nah, ini oke ya, ini agak gelap ya teman-teman ya, agak gelap. Kita coba agak biar nggak gelap ya. Nah, ini ya, ini ada satu jantan yang besar dan calon jantan nih ya kan, hitam putih nih ya, kaji, tapi warnanya hitam ya. Terus ada jumbo, ini masih dere. Terus itu ada tambon ya. Nah, kita coba ini, kemarin ada yang sudah bertelur di pojok ya. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya memelihara entok itu tidak sesulit yang dibayangkan, namun perlu diperhatikan agar saat budidaya entok ini tidak terlalu becek ya teman-teman ya. Ini kita mengurangi kebecekan, jadi agar tidak becek tempatnya, itu sangat penting ya. Jadi selain indukannya, pakannya, tempat bertelurnya, dan juga tempat untuk dia menetap di kandang itu tidak becek ya. Hindari yang becek-becek, walaupun entok itu suka yang becek. Kalaupun mau dikasih tempat becek, maka dihindarkan dengan semua tempat menjadi becek ya, hanya beberapa tempat saja agar tidak semuanya becek. Nah, ini untuk menghindari beberapa ya kumuh ya, kekumuhan ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa memulainya itu ya. Terus selain itu apa teman-teman?
Ya, ini yang saya lakukan adalah pemberian vitamin. Ya, setelah pakan pemberian vitamin agar kita menghindari yang namanya sebelum terkena penyakit kita hindari terlebih dahulu, mencegah terlebih dahulu. Dengan cara apa mencegahnya? Ya kita kasih obat pencegahan ya. Di samping itu juga dikasih vitamin, ya kan. Ada apa? Kencur, ya kan. Ya istilahnya palawija lah. Jadi beberapa apa namanya? eh vitamin-vitamin yang bisa membuat stamina menjadi lebih tahan penyakit seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi persiapkan dengan baik, tambahlah keluasan ilmu agar mampu berbudidaya endok dengan sebaik mungkin. Itu saja teman-teman berbagi tips budidaya endok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.